Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bahas Kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Tatimatul Khamsin, hadis ke-39, di mana pada hadis ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan atau memilih sebuah hadis yang itu merupakan kaidah besar dalam din. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku al-khata', kesalahan, wan nisyan, lupa, wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis ini ya hasan li ghairihi. Hadis ini hasan li ghairihi. Maka dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa Allah itu mengampuni dari kaum muslimin, dari umat Nabi Muhammad SAW, al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Al-khata' kesalahan, an-nisyan lupa, dan mastukrihu alaih, sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang dipaksa kepadanya. Kita bahas satu persatu tentang poin-poin ini insyaallah, karena ini adalah kaidah yang sangat besar, kaidah yang mencakup banyak sekali masalah din. Terkait masalah khata' dan nisyan, khata' itu adalah sesuatu yang diperbuat tanpa sengaja. Ini makna pertama atau penggunaan pertama dari kata khata' di dalam din, di dalam dalil-dalil dan di dalam kitab-kitab para ulama. Al-khata' dimaknai kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja. Penggunaan kedua dari kata al-khata' itu adalah ketika seseorang itu salah dalam berijtihad. Yukhti, mukhti'un fi ijtihadihi, salah dalam istihadnya. Ini penggunaan kata kedua. Dua-duanya, kedua makna tersebut sama-sama tercakup dalam hadis ini, yaitu sesuatu yang dilakukan secara tidak sengaja ataupun sesuatu yang itu salah tapi karena itu berasal dari istihad, gitu ya. Ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mengetahui kalau itu berasal dari istihad, yang melakukannya adalah orang yang mampu untuk beristihad tapi istihadnya itu salah, istihadnya itu khata', tetap mendapatkan pahala walaupun cuma satu pahala. Kalau istihadnya benar maka mendapatkan dua pahala. Baik. Jadi di sini kita lihat kaidah terkait masalah khata' dan nisyan ini kita satukan, disatukan oleh para ulama. Masalah khata' yaitu kesalahan tidak disengaja, atau kalau kesalahan istihad tadi kita tidak perlu bahas ya, itu babnya tersendiri. yakni mustahid yang istihadnya salah ma'dzur, mendapatkan uzur dari syariat, bahkan berpahala. Sekarang kita bahas khata' yang makna pertama saja, yaitu seseorang melakukan kesalahan secara tidak sengaja, bi ghairi amdin, melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Kemudian masalah nisyan juga, lupa. Ya, ini juga tentunya kalau seseorang lupa, maka dia tentunya tidak sengaja melakukan hal tersebut, betul tidak? Makanya ini
digabung kaidahnya oleh para ulama. Apa kaidah dalam masalah al-khata' dan nisyan? Dalam masalah al-khata' dan nisyan, para ulama menyebutkan dua kaidah. Yang pertama adalah kalau seseorang tersebut meninggalkan kalau seseorang tersebut melakukan perkara keharaman karena khata' atau karena nisyan, karena tidak sengaja atau karena lupa, maka ini ya tidak ada sesuatu yang harus dia lakukan. Yakni dia mendapatkan uzur, kemudian dia cukup tidak mengulangi hal tersebut, ya sudah. Contohnya misalkan seseorang tidak sengaja makan atau minum di siang hari bulan Ramadan karena dia lupa bahwa itu adalah bulan Ramadan, dia lupa bahwa dia sedang berpuasa. Apa hukumnya dalam syariat? Ya, tidak ada tidak ada yang harus dia lakukan. Dia cukup tidak mengulangi hal tersebut, ya, tidak boleh melakukan hal tersebut secara sengaja. Ketika memang itu perbuatan yang tidak disengaja, maka tidak masalah. Baik. Kemudian ini kalau dia itu melakukan keharaman, melakukan perkara yang diharamkan itu tanpa disengaja atau karena lupa, maka tidak ada hukumannya dari syariat. Kemungkinan yang kedua adalah yaitu ketika orang tersebut melakukan perkara atau meninggalkan perkara ketaatan, meninggalkan perkara ketaatan karena khata', karena tidak sengaja, atau karena lupa. Ya, dia meninggalkan sebuah kewajiban karena tidak sengaja atau karena lupa. Maka ini ketika dia ingat nanti, dia harus melakukan kewajiban tersebut. Dia harus melakukan perkara yang diperintahkan oleh syariat tersebut. Misalkan ketika seseorang ketiduran sehingga tidak melakukan salah satu salat fardu, ketiduran dari siang sampai maghrib sehingga tidak melakukan salat asar, ketika dia terbangun, wajib bagi dia untuk mengerjakan salat asar tersebut. Baik, jadi ini nggak ada masalah ya, tidak terhalangi kameranya ya dengan yang duduk di depan. Labas, tidak masalah, tidak mengapa kata operator. Jadi ketika orang tersebut misalkan tidak mengerjakan zakat misalkan, tidak segera membayar zakat karena lupa, maka ini uzur. Ketika dia ingat, oh ya, ini anak belum bayar zakat tahun ini, maka dia harus segera mengerjakannya. Ketika orang tersebut misalkan ada seorang di zaman Nabi Muhammad SAW yang ketika sholat tidak tumakninah, ya, dan standar tumakninah adalah dia mengucapkan kalimat yang paling minimum yang disyariatkan dalam gerakan tersebut. Ketika rukuk misalkan, paling minimalnya dia mengucapkan Subhan Rabbiyal Azim sekali. Ketika sujud misalkan, paling minimalnya dia mengucapkan Subhan Rabbiyal A'la, cukup sekali. Ketika duduk di antara dua sujud misalkan, paling minimalnya dia mengucapkan Rabbighfirli sekali. Jadi standar tumakninah adalah dia cukup untuk mengucapkan kalimat tersebut dengan baik, bukan kemudian subhanallah. Subhanallah. Apa yang antum ucapkan? Ya. Seperti Anda ngajar fisika. Ini increase atau decrease? Decrease. Decrease. Apa? Increase atau fungsinya naik atau fungsinya turun? Decrease. Nah, jadi ketika orang tersebut tidak tumakninah, ditegur oleh Nabi Muhammad SAW, disuruh ulangi sholatnya, tetap tidak tumakninah, ulangi sholatnya lagi, tetap tidak tumakninah. Kemudian orang tersebut bertanya, "Ana tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar, tolong ajarkan ana."
Maka diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, diajarkan bahwa salah satu yang harus dilakukan ketika sholat, yang harus dipastikan adalah tumakninah harus ada. Jadi sholat tarawih 23 rakaat dalam 5 menit, berapa rakaat per menit berarti? Wah, itu tidak tumakninah sama sekali. Walaupun beralasan ini sudah tradisi turun-temurun dari nenek moyang kami, nenek moyang antum sampai cuma 100 tahun yang lalu mungkin itu yang yang melakukan itu pertama kali. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sudah 1400-an tahun yang lalu, betul tidak? Itu yang harus dikedepankan. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan orang tersebut untuk mengulangi kembali salat-salat yang sebelumnya dilakukan oleh sahabat tersebut. Ya, cukup diajarkan kemudian. Ya, ini karena apa? Karena ya ini dia tidak tahu gitu ya, atau tidak sengaja melakukannya. Jadi tidak sengaja dengan tidak tahu ini mirip sekali. Terkait jahal nanti kita bahas insyaallah. Mungkin ini hadis barusan atau kisah barusan itu terkait masalah jahal ya mungkin ya. Kalau masalah lupa, ya misalkan lupa tidak sholat karena ketiduran misalkan, lupa tidak bayar zakat karena beneran lupa, atau misalkan apalagi contohnya misalkan, ya segala jenis ketaatan ketika seseorang itu lupa dalam mengerjakannya atau tidak sengaja ketika mengerjakannya itu ada kesalahan, maka itu harus diulangi kalau yang sebelumnya itu membuat tidak sah sholatnya. Lupa tidak wudu, nah maka harus diulangi sholatnya. Lupa ketika sholat misalkan dia tidak menghadap kiblat, lupa tidak menghadap kiblat. Jadi misalkan dia di tempat baru, dia sudah tahu kiblatnya ke arah sana, cuma dia lupa. Dia terbiasa di kamarnya sendiri misalkan kiblat itu sejajar dengan tempat tidur misalkan. Sedangkan dia di tempat baru kiblatnya itu tegak lurus dengan tempat tidur. Nah, jadi kemudian dia lupa. Maka ini nanti ketika dia ingat, dia harus mengerjakan kembali sholatnya tersebut. Tetapi bedakan kalau dia beristihad dalam masalah arah kiblat. Ini bisa dilakukan oleh orang yang bisa mengetahui arah mata angin. Ya, misalkan dia beristihad, jadi tidak harus mustahid, tapi setiap orang yang bisa mengetahui arah kiblat, misalkan dengan kompas atau misalkan dengan rasi bintang, misalkan kalau dia di lautan atau di pegunungan misalkan. Ketika dia sudah mikir, oh ini arah kiblat ke sana, kemudian dia sholat, kemudian ternyata salah istihadnya tersebut, tidak perlu diulangi. Ya, karena itu adalah kemampuan maksimal dia. Ini teranggap seperti orang yang beristihad kemudian salah, tetap mendapatkan satu pahala dan sholatnya tersebut tidak perlu diulangi. Tapi kalau itu bukan berasal dari hasil istihad, bukan berasal dari hasil usaha untuk dia mencari tahu begitu ya, murni karena lupa, murni karena salah tidak sengaja, maka harus diulangi ketaatannya tersebut. Baik, jadi kita simpulkan, jadi kaidahnya ada dua tadi. Kalau keharaman dilakukan tanpa sengaja atau karena lupa, ya sudah, nggak ada hukuman dari syariat, cukup dia tidak lagi mengerjakan hal tersebut. Kemudian kalau dia tidak sengaja meninggalkan kewajiban, maka atau lupa meninggalkan kewajiban karena lupa, maka dia harus melakukan kewajiban tersebut ketika dia ingat. Ini kaidah terkait al-khata' wan nisyan. Sekarang kaidah terkait al-jahal. Tidak disebutkan di hadis ini, tetapi karena tadi kita sebutkan al-jahal itu mirip ya, jadi ana tadi salah menyebutkan dalil ya, dalil hadis orang yang salah dalam masalah salatnya, yakni tumakninah tadi, itu masuk terkait masalah jahal. Jadi alhamdulillah salah, jadi teringat tentang masalah jahal ya. Al-jahal yaitu tidak tahu hukumnya. Bagaimana orang yang tidak tahu hukumnya? Ini kita bagi menjadi dua. Tidak tahu hukumnya atau tidak tahu akibat dari perbuatan tersebut. Tidak tahu hukuman dari syariat terkait perbuatan tersebut. Jadi ada dua kemungkinan ini. Kita bahas yang pertama dulu. Seseorang tidak mengetahui hukum sesuatu.
Misalkan dia tidak tahu bahwa itu haram sebelumnya misalkan. Atau seseorang tidak tahu bahwa dia itu perkara ini wajib untuk dilakukan misalkan. Ya. Maka kaidahnya adalah ketika orang tersebut meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman karena jahil, karena tidak tahu tentang apa? Tentang hukumnya, maka ini dimaafkan oleh syariat. Kalau tadi al-khata' wan nisyan kan dibedakan antara melakukan keharaman karena lupa atau tidak sengaja, dibedakan dengan ketika orang tersebut meninggalkan kewajiban karena tidak sengaja atau lupa. Kan dibedakan, betul tidak? Kalau meninggalkan ketaatan, meninggalkan kewajiban karena tidak sengaja atau karena lupa, tetap nanti ketika ingat dia harus mengerjakan kewajiban tersebut. Tapi kalau al-jahl gak dibedakan antara dua bab ini. Baik orang tersebut meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, tapi penyebabnya adalah al-jahl, penyebabnya adalah tidak tahu. Tidak tahu tentang apa? Tidak tahu tentang hukumnya. Maka ini adalah dimaafkan oleh syariat dengan syarat orang tersebut tidak ceroboh dalam menuntut ilmu. Dengan syarat orang tersebut tidak lalai dalam masalah menuntut ilmu. Ini syarat ini penting sekali. Kalau orang tersebut semangat menuntut ilmu, datang kajian, belajar agama, kemudian ada suatu bab yang tidak dia ketahui, ada suatu hal yang tidak dia ketahui, ya, sehingga dia melakukan hal tersebut atau meninggalkan hal tersebut karena tidak tahu hukumnya, maka ini dimaafkan oleh syariat. Tidak ada hukuman sama sekali dari syariat kepada orang tersebut, gak ada dosa. Ya seperti tadi, sahabat yang tidak tahu bahwa sholat itu harus tumakninah. Nah ini pas berarti. Ini dalil terhadap masalah ini. Ketika orang tersebut, sahabat tersebut tidak tahu bahwa sholat itu harus tumakninah, maka dia tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengulangi seluruh solat-solat yang sebelumnya dia lakukan tanpa tumakninah. Baik. Dengan syarat dia tidak lalai dalam masalah menuntut ilmu. Kalau dia lalai dalam masalah menuntut ilmu, dia tidak tahu, benar tidak tahu hukumnya. Tetapi karena dia tidak pernah semangat untuk belajar agama, dia tidak pernah semangat untuk belajar ilmu syar'i, dia tidak pernah mau hadir kajian, maka ini tetap mendapatkan dosa karena ketidaktahuannya tersebut, karena jahalnya, karena kejahilannya tersebut. Ya, jadi ini harus dicatat dengan baik syarat tersebut, ya, yaitu masalah jahal, al-uzur bil jahl. Itu banyak tidak disebutkan. Para ulama banyak tidak menyebutkan karena para ulama sudah paham gitu loh. Tapi ketika orang-orang itu banyak tidak paham, banyak mencampur permasalahan ini, ya sudahlah, kita nggak perlu belajar agama lah. Kan kalau kita nggak tahu kan dapat uzur. Udahlah, nggak usah belajar berarti. Betul tidak? Banyak orang berpikir demikian. Kalau kita tahu hukumnya, kita harus tanggung jawab. Tapi kalau kita nggak tahu hukumnya, kita dapat uzur. Ya sudah, kita nggak usah belajar agama. Itu kesimpulannya. Ini terjatuh kepada kesalahan yang kedua, berarti kesalahan berikutnya, yaitu apa? Lalai dalam masalah menuntut ilmu. Jadi al-uzur bil jahl, uzur karena kejahilan atau ketidaktahuan, itu bisa didapatkan seseorang karena ketika dia itu sudah memenuhi yakni kewajibannya dalam menuntut ilmu syar'i. Ketika dia sudah semangat untuk menuntut ilmu, tapi kemudian qadarullah dalam masalah itu hukumnya dia tidak tahu, maka ini baru ada uzur kepada orang tersebut. Tetapi kalau dia lalai dalam masalah menuntut ilmu, dia tidak ingin mencari tahu tentang hal tersebut, maka ini ya dia mendapatkan dosa. Jadi bantahan kepada orang yang tadi mengatakan, sudahlah lebih baik kita nggak usah belajar agama, supaya apa? Supaya kita tetap tidak tahu, supaya tetap dapat uzur bil jahal, uzur karena ketidaktahuan dari syariat. Maka ini tidak benar pemahaman seperti ini. Kenapa? Ya karena yakni apa namanya? Ada kewajiban satu lagi yang dia tinggalkan, yaitu semangat dalam mencari ilmu. Kemudian
syariat Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah kemaslahatan. Syariat Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah kemaslahatan. Dan meninggalkannya adalah kemadaratan. Meninggalkan syariat tersebut adalah kemadaratan. Sehingga kalau orang tersebut dia tidak mengetahui sebagian dari perkara syariat, kemudian dia merasa senang karena tidak tahu sehingga tidak harus tanggung jawab dalam masalah tersebut, dia rugi. Dia rugi karena dia tidak tahu maslahat dari syariat tersebut. Dia tidak tahu misalkan hukum riba sehingga dia merasa bebas mengerjakan riba. Ya, dia tidak mau belajar fikih muamalat padahal dia berbisnis. Dia melakukan transaksi-transaksi yang dia butuh mencari ilmu terlebih dahulu tentang transaksi-transaksi tersebut, halal atau haram hukumnya. Kemudian dia berpikir, kalau anak belajar fikih muamalat, nanti anak tahu hukumnya. Lebih baik anak nggak perlu belajar fikih muamalat, anak tetap dalam kondisi tidak tahu sehingga mendapatkan uzur karena ketidaktahuan. Pernah tidak mendapati orang yang punya pemikiran seperti ini? Atau jangan-jangan diri kita sendiri pernah punya pemikiran seperti ini? Nggak usah dijawab. Maka kita katakan itu berarti orang ini lalai dalam menuntut ilmu, ini tetap dosa. Kemudian aturan dari syariat itu adalah kemaslahatan. Kalau dia tidak tahu hukum tentang riba, kemudian dia melaksanakan riba, dia sendiri menjerumuskan dirinya sendiri kepada kemadaratan. Betul? Nah, dia sendiri yang membuat dia tidak bisa mendapatkan maslahat terhindar dari bahaya riba. Jadi ini kaidahnya terkait masalah al-jahl. Jadi kita katakan ini jahal terkait masalah hukum. Kita katakan jahal terkait hukum itu diampuni oleh syariat, diberikan uzur oleh syariat selama orang tersebut semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Nah, jadi masalah semangat dalam menuntut ilmu syar'i ini tergantung sarana dan kesempatan yang ada. Beda orang beda daerah beda negeri beda. Orang yang baru masuk Islam di negeri kafir, di sekitarnya orang kafir semua, mungkin tidak, cuma satu rumah ini yang masuk Islam misalkan. Di zaman ini masih mungkin. Karena anak pernah diceritakan oleh kawan anak. Dia temannya dia itu orang Rusia, perempuan masuk Islam dengan ibunya, satu rumah dengan cuma ada 2 orang, dia dan ibunya, dua-duanya masuk Islam di Rusia. Di provinsinya, mungkin provinsi gitu ya, padanannya dengan Indonesia. Di provinsinya itu nggak ada yang Muslim sama sekali, nggak ada masjid, nggak ada apa dan seterusnya. Kemudian kawan anak tersebut menikahi perempuan tersebut. Ya, alhamdulillah. Antum nggak diundang karena beliau nggak kenal antum, jadi kenalnya sama anak. Jadi intinya masih ada kasus seperti itu. Yani orang ini tidak ada satupun di sekitarnya yang Muslim. Nah, kalau kemudian dia melakukan mungkin suatu keharaman, atau apalagi kalau keharaman itu biasa dilakukan olehnya sebelumnya begitu ya, dia merasa itu tidak masalah, dia tidak tahu hukum Islam, belum tahu hukum Islam, kemudian dia masih melakukan hal tersebut. Ya Allah alam, kita tidak tahu. Misalkan ini contoh saja ya, bukan tidak harus terjadi pada kawannya kawan anak yang sekarang menjadi istrinya kawan anak tersebut. Misalkan minum khamr, kan stereotipnya orang Rusia suka minum khamr, betul? Ya nih. Nah, kalau misalkan belum tahu hukumnya kemudian dia masih minum padahal sudah Muslim, semoga mendapatkan uzur dari syariat. Kalau dia memang belum mengetahui hukumnya. Cuma alhamdulillah sekarang sudah ada internet, betul? Jadi walaupun terpencil, maka bisa jadi ini sudah ada ilmu yang bisa dia pelajari dari internet. Nah, ini balik lagi ke orangnya, apakah orang tersebut generasi Gen Z yang sudah mahir dengan internet atau generasi yang sepuh yang tidak tahu tentang internet, betul tidak? Walaupun informasi banyak sekali di internet, tapi orang ini nggak biasa nyari sesuatu di internet misalkan. Jadi hukumnya akan berbeda-beda tiap orang. Orang yang berada di negeri Muslim yang sudah marak sekali dakwah mengajarkan riba itu berbahaya, riba itu haram misalkan.
Udah banyak sekali kajian tentang itu. Kemudian dia masih mengklaim bahwa dia tidak tahu masalah riba ini. Ini tidak dapat uzur, tidak mendapatkan uzur. Tapi kalau dia di negeri muslim, kemudian di pulau terpencil misalkan, kemudian tidak biasa mencari informasi di internet dan seterusnya, bisa jadi masih mendapatkan uzur. Sekali lagi, yang lebih mengetahui kondisi seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul? Jadi yang bisa mengetahui apakah orang ini dapat uzur, al-uzur bil jahal, uzur karena ketidaktahuannya atau tidak, apakah dia mendapatkan uzur tersebut atau tidak, itu yang paling mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi secara teori, ya, secara kaidah gitu ya, kalau memang dia tidak tahu dan dia tidak ada kelalaian dalam menuntut ilmu syar'i, memang maksimalnya dia dalam mencari ilmu itu, sarana dan prasarana fasilitas yang dia dapatkan itu memang terbatas, kemudian dia tidak tahu hukumnya, maka ini semoga mendapatkan uzur. Ini kaidahnya. Baik. Sekarang bagaimana kalau orang tersebut tidak tahu akibat dari mengerjakan hal tersebut? Kalau barusan tidak tahu karena hukum, sekarang tidak tahu akibatnya. Contohnya misalkan seseorang tidak tahu apa yang harus dia lakukan, apa hukumannya dari syariat kalau dia melakukan jima di siang hari bulan Ramadan. Dia tahu bahwa jima di siang hari bulan Ramadan itu haram dan bisa membatalkan puasanya, itu termasuk pembatal puasa. Tapi dia tidak tahu bahwa ada kafarah jima di siang hari bulan Ramadan. Maka apa hukumnya? Hukumnya adalah dia tetap harus, dia nggak dapat dosa. Dia berdosa karena dia sudah tahu hukumnya. Dia berdosa dan dia tetap diberikan hukuman, yaitu tetap dikenakan kafarah jima di siang hari bulan Ramadan tersebut. Dalilnya adalah ketika ada sahabat yang menghampiri Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, halaktu ya Rasulullah, aku celaka wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, ada apa? Kemudian sahabat tersebut menjawab, yakni dia mendatangi keluarganya, yakni berjima di siang hari bulan Ramadan. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang tersebut untuk membebaskan budak. Kemudian orang tersebut mengatakan tidak bisa. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk yakni berpuasa 2 bulan berturut-turut. Orang tersebut mengatakan tidak mampu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memberikan makan 60 orang miskin. Jadi orang ini statusnya gimana? Yani dia tahu bahwa perbuatan jima di siang hari bulan Ramadan itu haram. Makanya dia mendatangi Nabi Muhammad SAW berkata, halaktu ya Rasulullah, celaka aku wahai Rasulullah. Dia tahu itu hukumnya haram, tapi dia tidak tahu kafarahnya. Dia tidak tahu hukumannya dari syariat, yaitu harus membayar kafarah jima. Tadi urutannya 3, harus diurut dari yang paling atas. Bebaskan budak terlebih dahulu. Kalau nggak bisa, nggak mampu, nggak punya uang, atau memang karena budaknya nggak ada, sudah alhamdulillah di zaman ini sudah nggak ada perbudakan. Ya, kemudian menuju ke urutan yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Kalau tidak mampu lagi, maka para ulama khilaf apakah dia nanti tetap harus melakukan salah satu dari 3 hal tersebut, tetap diurut dari yang paling atas gitu ya. Kalau dia sudah mampu, atau ya sudah gugur kafarahnya. Kalau memang 3-tiganya tidak mampu, gugur kafarahnya. Nah di hadis ini zahirnya adalah gugur kafarahnya, karena Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan orang tersebut untuk nanti kalau antum mampu, antum lakukan ya kafarah jima sesuai dengan urutan yang tadi. Itu pendapat yang ana cenderung, itu pendapatnya Hanabilah, mazhab Hambali dalam masalah ini. Nah, jadi kondisi atau status orang ini, dia tidak tahu hukum, dia tahu hukumnya, dia tahu hukum terlarangnya kafarah terlarangnya jima di siang hari bulan Ramadan, tapi dia tidak tahu hukumannya, tetap dikenakan hukuman. Baik, kemudian hal berikutnya yang disebutkan di hadis ini, wa mastukrihu alai, sesuatu yang dipaksa. Al-ikrah, yaitu paksaan. Paksaan di sini ada beberapa jenis.
Kalau itu cuma ancaman dan ancaman tersebut cuma gertakan saja, tidak boleh kita lakukan. Seseorang misalkan mengatakan, makan makanan haram ini, makan daging babi ini, kalau tidak maka begini begitu. Kalau cuma gertakan saja, tidak boleh kita turuti. Tapi kalau misalkan ancaman tersebut adalah ancaman yang real gitu ya, dia bisa, atau menurut kalkulasi kita orang ini beneran akan melakukan hal tersebut, ancamannya itu terkait nyawa misalkan, ditodong senjata, nauzubillah min dzalik misalkan, maka ini ya insya Allah termasuk dalam uzur ada paksaan tersebut. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah orang tersebut tidak diancam, akan tetapi dijadikan sebagai alat untuk melakukan suatu keharaman. Contoh yang disebutkan oleh para ulama, misalkan ya, orang tersebut diangkat sama orang lain, kemudian dilemparkan ke orang, kemudian orang tersebut meninggal dunia gara-gara orang ini diangkat kemudian dilemparkan. Nah, orang ini nggak bisa berkutik, misalkan dia dijadikan sebagai alat untuk membunuh orang lain dengan cara melemparkan orang ini, misalkan begitu ya. Maka ini tentunya jelas bahwa ini uzur dari syariat, betul? Dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ini kaidahnya terkait masalah ikrah, paksaan. Tetapi ada catatan. Ketika terkait hak orang lain, contoh yang disebutkan oleh para ulama, misalkan ketika seseorang itu diancam untuk, misalkan senjata ditodongkan kepada dia, bunuh si fulan, kalau tidak antum yang ana bunuh. Maka tidak boleh bagi orang tersebut untuk mengikuti perkataan orang itu. Ya, kenapa? Alasannya adalah apa yang membuat antum kemudian memilih untuk nyawa orang itu dicabut, memilih nyawa orang lain dicabut, sementara yakni apa yang membedakan antara nyawa kita dengan nyawa orang lain? Sama-sama setara. Kalau kemudian kita mengikuti ancaman ini, maka kita sudah berbuat dosa. Jadi tidak boleh diikuti. Jadi kalau ada orang dalam kondisi tersebut, nauzubillah min dzalik, tidak boleh bagi dia mengikuti ya ancaman tersebut. Kalau dia bersabar, ingat kaidah ini, tidak melakukan hal tersebut, maka semoga pahala yang besar kepada orang ini. Ya, jadi ketika ada orang si A misalkan mengancam si B, antum bunuh si C, kalau tidak antum yang ana bunuh, ini tidak boleh diikuti. Baik. Kalau orang tahu kaidah ini, maka alhamdulillah insyaallah ya, tidak ada tontonan yang sia-sia seperti di TV, sinetron, kan banyak yang seperti ini, betul tidak? Kalau kita melihat misalkan anak di waktu kecil gitu ya, yakni banyak tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat, skenarionya adalah apa? Seseorang mengancam seorang untuk membunuh orang lain, begitu ya, panjang ceritanya. Kalau kemudian katakan tidak, kaidah dalam syariat adalah Anda tidak boleh mengikuti menuruti ancaman ini. Kalas, antum kalau mau silakan. Ya, la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kalas. Selesai, betul tidak? Nggak perlu sampai episode 2, episode 3 dan seterusnya. Ini tontonan yang sia-sia. Ya, Anda cuma menyebutkan hal ini cuma sebagai contoh saja. Akan tapi secara umum apa yang ada di televisi, kalau itu tontonan sia-sia, apalagi keharaman, tidak boleh ditonton. Tapi kalau yang ada di televisi tersebut adalah kebaikan, adalah kajian, adalah dakwah, seperti itu adalah televisi, channel dakwah gitu misalnya, tentunya itu adalah kebaikan. Baik. Nah, kemudian ini hadis ke-39. Sekarang kita masuk kepada hadis ke-40. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memegang pundakku. Faqala, kemudian beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia itu seperti orang asing atau seperti pengembara, orang yang sedang safar. Maka bagaimana, ini sabda Nabi Muhammad SAW, bagaimana kondisi orang asing, bagaimana kondisi pengembara, orang yang sedang safar? Gimana kira-kira kalau dia berada di suatu tempat, dia adalah orang asing di tempat tersebut,
Atau bahkan dia adalah orang yang sedang safar. Bagaimana kondisinya di tempat tersebut? Maka tentunya dia tidak akan merasa bahwa dia akan tinggal di situ selamanya, betul? Tidak ada orang yang kemudian punya niatan untuk misalkan tinggal selamanya, bikin rumah di rest area misalkan, betul tidak? Kecuali kalau dekat kampung rest area, betul tidak? Jadi tidak ada orang yang ketika dia itu cuma transit saja di tempat tersebut, tidak ada yang kemudian dia berlezat-lezat di tempat tersebut, kemudian lupa dengan tujuan awalnya, lupa dengan tujuan yang ingin dia tuju dari safarnya tersebut. Ini kondisi orang yang asing di suatu daerah, atau orang bahkan yang safar di suatu daerah, sekedar transit di daerah tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Ibnu Umar, dan ini perintah juga kepada seluruh kaum muslimin, karena hukum asalnya adalah perintah kepada salah seorang sahabat, hukum asalnya adalah perintah kepada seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadilah di dunia seperti orang asing atau seperti pengembara, orang yang sedang safar, orang yang sedang bepergian. Dia mengambil dari daerah tersebut, dari tempat tersebut secukupnya saja. Setelah itu dia kembali fokus kepada tujuannya. Itu kondisi orang asing dan kondisi orang yang sedang safar. Ya. Maka demikian pula ketika di dunia. Dunia ini adalah alam yang fana. Dunia ini adalah tempat yang sementara. Jadi derajat dunia ini di sisi Allah itu tidak lebih besar daripada sayap seekor nyamuk. Bagaimana sayap seekor nyamuk? Tidak ada yang memperhatikannya. Tidak ada yang kemudian berusaha mengoleksinya dan seterusnya. Sangat hina di hadapan manusia. Maka dunia ini seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak lebih berharga dari sayap seekor nyamuk. Jadi kalau kita menjadikan dunia ini seperti daerah yang sekedar tempat persinggahan saja, maka kita tidak akan lupa dengan tujuan akhir kita, yaitu akhirat. Nah, tapi masalahnya berapa banyak yang menjadikan tempat transit itu seolah tempat dia berlabuh selamanya. Berapa banyak yang seolah transit di sebuah bandara, kemudian dia merasa dia mau nikah di sini, bikin rumah di sini, dan seterusnya. Aneh, betul tidak? Demikian pula anehnya ketika orang di dunia ini kemudian dia lupa dengan akhiratnya. Jadi lalai terhadap akhirat karena terlena dengan dunia, tergoda dengan dunia. Ini babnya besar sekali, bentuknya banyak sekali. Ya, bentuknya banyak sekali. Tertipu dengan dunia, padahal dunia ini fana dan sementara. Maka para ulama menyebutkan bahwa ada dua jenis tipuan dunia kepada seseorang. Ada dua jenis tipuan dunia kepada seseorang. Yang pertama adalah seseorang itu tertipu dengan dunia, yaitu dia ingin mendapatkan, dia menggunakan dunia untuk mendapatkan dunia. Dia menggunakan dunia untuk mendapatkan dunia. Dia tertipu dengan dunia. Dia tidak peduli dengan akhirat. Tujuan utamanya adalah dunia itu sendiri. Dan untuk mendapatkan dunia, dia menggunakan dunia juga. Contoh misalkan orang ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan popularitas misalkan. Dengan apa? Dengan melakukan tata cara yang dengan menggunakan dunia juga. Orang ingin jabatan dengan menggunakan uang, misalkan dia sogok, dia suap untuk mendapatkan dunia tersebut. Ingin mendapatkan dunia dengan dunia. Ya, maka ini jenis pertama. Jadi hal yang bisa melenakan di sini ada harta, ada jabatan. Dan para ulama mengatakan, jadi ada al-mal, ada ar-riasah. Al-mal itu harta, ar-riasah itu bisa bermakna jabatan, kepemimpinan, popularitas, status sosial. Nah, ini semuanya masuk dalam ar-riasah.
Maka para ulama mengatakan yang lebih buruk dari kedua hal ini adalah ar-riasah. Jadi sesuatu di dunia yang melenakan itu pada hakikatnya bisa dikelompokkan menjadi dua hal ini saja. Al-mal, harta. Ar-riasah. Ar-riasah, kepemimpinan atau jabatan atau popularitas. Dengan dia populer, dia akan menjadi pemimpin. Betul tidak? Kalau orang populer, suaranya didengar. Betul? Kalau orang followernya banyak, maka suaranya lebih didengar daripada orang yang followernya sedikit, misalkan. Maka ar-riasah, ini namanya ar-riasah, masuk dalam ar-riasah. Para ulama mengatakan yang lebih berbahaya kepada agama seseorang adalah ar-riasah. Makanya orang tidak ada yang mau mengorbankan ar-riasah untuk mendapatkan al-mal. Sedikit yang melakukan hal ini, tapi banyak sekali orang yang mengorbankan al-mal untuk mendapatkan ar-riasah. Contohnya tadi, menyuap untuk dapat jabatan. Karena ketika dia dapat riasah, dia tidak hanya dapat ar-riasah tapi juga dapat al-mal. Dengan jabatan yang lebih tinggi dia dapat harta yang lebih banyak, betul tidak? Sehingga untuk mendapatkan ar-riasah tersebut dia korbankan harta. Dia rela mengorbankan hartanya untuk mendapatkan ar-riasah. Ini berbahaya. Ar-riasah lebih berbahaya. Dua-duanya berbahaya kalau itu menipu orang tersebut, kalau itu melenakan. Tapi kalau kedua hal ini digunakan untuk kebaikan, al-mal, harta ketika digunakan untuk kebaikan, ar-riasah, kekuasaan dia, kepemimpinan dia, popularitas dia, kemudian jabatan dia, kalau digunakan untuk kebaikan, justru ini akan manfaatnya akan lebih tersebar. Jadi ar-riasah madaratnya lebih besar, tapi kalau dimanfaatkan lebih besar juga insya Allah manfaatnya. Makanya contohnya di sini misalkan berapa banyak orang sekarang yang berlomba-lomba untuk menjadi viral, berlomba-lomba menjadi influencer, betul tidak? Pada hakikatnya mereka mengejar ar-riasah. Orang berlomba-lomba untuk membuat akun sosmed, akun YouTube, bikin gimmick segala, bikin podcast dan semacamnya, betul? Kalimat anak umum jangan dikonotasikan kepada sebagian ataupun sebagian yang lain misalkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk jadi influencer. Tujuannya untuk punya banyak follower. Pada hakikatnya dia menginginkan ar-riasah, betul? Orang kalau sudah menginginkan hal ini berbahaya. Makanya Anas sering mengatakan dakwah tidak perlu memikirkan kita harus pikirkan nih marketingnya begini dan seterusnya, melakukan segala macam secara takalluf ya, belajar tentunya ilmu SEO itu penting akan, tapi kalau misalkan tujuan utama dari ketika dia berdakwah adalah supaya engagementnya tinggi dan seterusnya, nanti lama-lama bukan ilmu yang akan dia sampaikan, tapi nanti dia akan menyampaikan sesuatu yang itu bisa viral. Betul? Yang penting viral dulu. Berapa banyak video dakwah judulnya dibuat agak nyeleneh supaya untuk menjadi clickbait. Betul? Banyak ini. Tidak boleh. Makanya tim antara yang salah dari dai-nya atau timnya, betul tidak? Ini dua-duanya harus punya ilmu dalam masalah ini. Tidak boleh melakukan clickbait dan seterusnya supaya engagementnya tinggi dan seterusnya, ya, dengan cara akhirnya menghalalkan, dalam tanda kutip menghalalkan segala cara. Bikin video yang pakai kaos misalkan supaya lebih mengena. Antum bicara ilmu syar'i pakai kaos begini, gimana? Supaya lebih jangkauannya kepada anak muda lebih gitu misalkan. Ini akibatnya kalau dia lebih mementingkan itu tadi, engagement dan keviralan dan seterusnya, sehingga melupakan adab-adab ilmu syar'i, apalagi nanti menerobos keharaman. Berbahaya. Apa yang dituju sebenarnya ini? Ar-riasah. Ya, yang dituju sebenarnya adalah ar-riasah. Antum tawakal kepada Allah, antum belajar ilmu yang benar. Kalau mau menyebarkan ilmu, kalau sudah jadi dai, sebarkan ilmu dengan baik.
hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad, ini contoh yang sering Anda sebutkan. Imam Ahmad tidak pernah menulis kitab fikih semasa hidup beliau karena beliau warok. Siapa ana? Ya, istihad ana tidak ada apa-apanya dengan para mustahid sebelum ana. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, para tabi'in, bahkan para sahabat. Ya. Jadi Imam Ahmad tidak pernah menuliskan kitab fikih, tetapi kita lihat mazhab beliau langgeng, betul tidak? Dijaga, dilestarikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya nih, ada imam mazhab yang tidak pernah menulis kitab fikih, kemudian tetapi justru malah istihadnya tercatat dengan baik, mazhabnya bahkan menjadi salah satu dari mazhab yang 4 ini. Ya, sementara yang lainnya yang memiliki kajian fikih memiliki karya fikih dan seterusnya, tapi tidak terjaga mazhabnya sampai sekarang. Jadi ini kita lihat, serahkan semuanya kepada Allah. Tentunya lakukan dakwah dengan baik. Bikin posternya kemas dengan baik, karena itu merupakan hak dari dakwah, yakni kewajiban, bagian dari kewajiban mengerjakan sesuatu dengan baik. Tetapi jangan takalluf, jangan kemudian itu jadikan tujuan utama, sekedar keviralan dan engagement dan klik dan likes dan share dan seterusnya, subscribe. Kalau itu sudah jadi tujuan utama dari dakwahnya, dia akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh dan hal-hal yang menakjubkan. Baik. Nah, Wakana Ibnu Umar tadi belum selesai, berarti al-mal dan ar-ri'asah. Ini jenis pertama, yaitu ingin mendapatkan dunia dengan dunia. Sekarang jenis yang kedua, ingin mendapatkan dunia dengan sesuatu yang itu harusnya tidak digunakan untuk mendapatkan dunia, seperti ilmu syar'i. Dia ingin mendapatkan dunia dengan ilmu syar'inya. Dia ingin mendapatkan dunia dengan yakni hal-hal yang terkait dengan ilmu syar'i atau hal-hal yang terkait dengan agama. Ini namanya menjual agama dengan sesuatu yang sedikit, sesuatu yang tidak bernilai, yaitu dunia. Maka ini lebih berbahaya lagi daripada sebelumnya. Jadi kalau tadi orang mencari ar-ri'asah dengan harta, ini orang mencari ar-ri'asah dengan ilmu syar'inya misalkan. Dia dengan ilmu syar'inya dia ingin menjadi orang yang terpandang. Dia ingin menjadi orang yang terkenal. Atau tadi dia dengan ilmu syar'inya posting dakwah, dia ingin menjadi viral, followernya banyak dan seterusnya. Ini berbahaya, lebih berbahaya daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya itu mencari ar-ri'asah dengan harta, kalau ini mencari ar-ri'asah dengan sesuatu yang terkait dengan din, dengan ilmu syar'i misalkan. Ya, berbahaya. Masuk dalam bab ini adalah orang yang menerima fatwa pesanan. Biasanya fatwa pesanan dari ulil amri. Ya, kalau ulil amrinya kalau ulil amrinya buruk. Ketika ulil amrinya memesan sebuah fatwa, tolong fatwakan ini. Padahal itu bertentangan dengan syariat, maka itu tidak boleh dituruti. Ya, kita harus taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Tapi kalau dalam perkara yang tidak ma'ruf, perkara yang itu maksiat, kita tidak boleh menaati perintah ulil amri dalam masalah tersebut. Tapi dalam masalah yang lain yang ma'ruf, ya kita ikuti. Ya, jadi walaupun misalkan itu harus membuat dia mundur dari jabatannya sebagai mufti misalkan, Anda tidak mau memfabrikkan ini, halas, daripada Anda berdosa atau terbebani atau selalu ditekan oleh ulil amri, maka dia mundur dari posisi mufti itu lebih baik dalam kondisi tersebut. Itu kata para ulama. Ya, itu kata para ulama. Baik. Makanya para ulama banyak yang tidak mau menjadi mufti atau menjadi qadhi, menjadi hakim. Banyak tidak mau. Ya, karena untuk menghindari pesanan-pesanan seperti ini. Kalau misalkan didukung oleh ulil amri untuk antum fatwakan sesuai dengan syariat, tentunya ini adalah kebaikan. Tapi kalau misalkan ulil amrinya yang memesan fatwa, ini makanya banyak para ulama tidak mau. Bahkan ada Imam Abu Hanifah ketika diminta jadi mufti atau qadhi, Anda lupa, oleh khalifah pada zaman beliau, Imam Abu Hanifah enggak mau. Kemudian akhirnya
khalifahnya marah, akhirnya melarang Abu Hanifah untuk berfatwa. Ya sudah, akhirnya Abu Hanifah nggak ke masjid, maksudnya nggak mengadakan kajian di masjid. Beliau di rumah saja, nggak ada kajian sama sekali. Ya tentunya sholat 5 waktu tetap ke masjid, tapi nggak ada kajian sama sekali. Ketika periode masih dilarang ini, bahkan anak beliau di rumah ketika menanyakan suatu masalah fikih kepada beliau, Al-Imam Abu Hanifah kemudian mengatakan, tanya kepada kakakmu, saya dilarang berfatwa oleh khalifah. Padahal di rumah beliau sendiri nggak ada yang dengar, anaknya sendiri bertanya. Al-Imam Abu Hanifah berkata, tanya kepada kakakmu, saya dilarang oleh khalifah untuk berfatwa. Jadi fatwa itu nggak harus sesuatu yang ada nomornya, ada stempelnya, tidak. Tapi fatwa itu adalah jawaban dari seorang mufti atau jawaban dari seorang mujtahid dalam sebuah masalah, baik itu di sesi tanya jawab atau baik itu di jalan, ya, atau itu fatwa yang resmi, ada lembaga fatwanya, kemudian ada nomor fatwa dan ada stempelnya, itu sama-sama fatwa semua. Makanya Imam Abu Hanifah walaupun di rumah, beliau tidak mau berfatwa. Jadi yang disebut berfatwa itu adalah yang mujtahid. Nah, kalau penuntut ilmu, dia belajar istihadnya para ulama, kemudian ditanya oleh orang, kemudian dia menjawab. Nah, ini berarti pada hakikatnya bukan dia yang berfatwa, tapi dia menukil fatwa para ulama dalam masalah tersebut. Ini sendiri butuh keahlian tersendiri. Dia harus tahu bahwa inilah yang pas untuk diterapkan, fatwa ini yang pas untuk diterapkan dalam masalah ini. Jadi setiap penuntut ilmu tidak boleh sembarangan dalam yakni menukil fatwa. Yakni tidak semua penuntut ilmu sudah bisa untuk menjawab pertanyaan orang, betul? Nah, kemudian terakhir, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika engkau memasuki waktu petang, maka jangan tunggu waktu pagi, dan jika engkau memasuki waktu pagi, maka jangan tunggu waktu petang. Maksudnya adalah jangan menunda-nunda. Jangan menunda amalan kebaikan. Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Dan ambillah dari sehatmu untuk sakitmu, dan ambillah dari hidupmu untuk matimu. Ini maksudnya adalah persiapkan bekal. Mumpung kita masih sehat, sebelum kita sakit, lakukan amalan ketaatan, amalan kebaikan. Sebelum kita tidak mampu untuk melakukan amalan ketaatan dan kebaikan tersebut. Berapa banyak orang yang sudah sepuh kemudian menyesal. Seandainya dulu waktu masih muda, ya, saya semangat untuk menghafalkan Al-Quran, saya semangat untuk ini itu. Ya, jadi atau ketika orang sudah sakit, kemudian dia menyesal. Seandainya ketika saya masih sehat, saya harusnya bisa puasa ini dan seterusnya. Makanya ketika masih sehat harus pergunakan dengan maksimal, ya, kesempatan tersebut. Dan ketika orang tersebut itu masih hidup, maka pergunakan, yakni kesempatan itu sebelum dia meninggal dunia. Demikian, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Tapi demikian yang bisa Anda sampaikan. Sallallahu alam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.